Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students. Welcome back to English lesson for 8th grade for meeting 17. Today we will learn about suggestion, but before that we will learn again about the past material. Jadi sebelum kita membahas materi pada hari ini, kita akan kembali membahas tentang obligation. Do you still remember what is obligation? Okay, obligation is something that must be done. Jadi obligasi adalah suatu hal yang harus dilakukan atau merupakan sebuah kewajiban. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang obligation must yang sama halnya dengan have to yang berarti harus. Jadi must dan have to itu artinya sama, harus, kemudian digunakan untuk mengungkapkan sebuah keharusan. For example, untuk contohnya, we must wear a mask if we go outside. We have to wear a mask if we go outside. Yang artinya kita harus mengenakan masker jika keluar. Atau ketika kita menggunakan must dan have to dalam sebuah kalimat tanya, seperti contoh, must we wear a mask if we go outside? Do we have to wear a mask if we go outside? Yang artinya, apakah kita harus mengenakan masker saat keluar atau jika keluar? Oke, sudah paham ya? Jadi, seperti pada minggu lalu, must and have to harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Makanya di sini yang digunakan adalah wear, bukan wearing atau bukan wear bentuk ketiga. Jadi kata kerja bentuk pertama. Selanjutnya, pada pertemuan kemarin kita juga belajar tentang obligation must not. Nah, obligation must not ini artinya adalah tidak seharusnya atau tidak boleh. Jadi must not digunakan untuk mengungkapkan ketidakharusan atau sebuah larangan. For example, untuk contohnya, we must not sleep directly after meals, atau we mustn't sleep directly after meals. Kita tidak seharusnya langsung tidur setelah makan. Atau ketika dalam kalimatnya, what we must not do directly after meals, apa yang tidak boleh kita lakukan secara langsung setelah makan. Oke, sampai sini sudah paham ya? Oke, nah for today, for this meeting, we will learn about suggestion. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang suggestion, should and shouldn't atau should not. Oke, what is suggestion? Apa itu suggestion? Suggestion is the idea, plan, or action that is suggested or expressed to someone so that she or he thinks about it. Jadi suggestion adalah sebuah ide, rencana atau perbuatan kepada orang lain yang diekspresikan kepada orang lain agar dia memikirkan atau mempertimbangkannya. Jadi maksudnya suggestion itu adalah sebuah saran. Nah, bagaimana cara kita membuat saran? Coba kita perhatikan gambar berikut. Di situ ada sebuah gambar kopi yang masih panas. Nah, kira-kira saran apa yang bisa kalian berikan sesuai dengan gambar? Oke. The coffee is too hot. You should let it be cold before you drink it. Kopinya terlalu panas. Kamu sebaiknya membiarkannya dingin sebelum meminumnya. Jadi sarannya adalah sebaiknya kamu membiarkan kopi itu dingin terlebih dahulu sebelum meminumnya.
Oke, selanjutnya bagaimana cara kita membuat sebuah suggestion yang positif dari should. Nah, coba perhatikan sebuah gambar di layar. Ada sebuah sepatu. Kira-kira saran apa yang sebaiknya kita berikan sesuai dengan gambar itu? Oke, you should wash your shoes. It's so dirty. Kamu seharusnya atau sebaiknya mencuci sepatumu. Itu sangat kotor. Oke, sekarang kita pelajari rumus membuat kalimat suggestion yang positif dengan should. You, coba diperhatikan, you adalah sebuah subjek. Kemudian kita tambahkan should. Kemudian selanjutnya kita tambahkan verb one, wash. Bukan washing, bukan washed, tapi wash, yaitu merupakan kata kerja bentuk pertama. Jadi sama saja, must not, kemudian must, kemudian should. Mereka semua adalah model di mana kata kerja yang digunakan atau kata kerja yang mengikuti harus berbentuk kata kerja bentuk pertama. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, jadi rumus yang kita gunakan untuk membuat kalimat suggestion should yaitu subject should plus verb one. Bagaimana ketika should atau suggestion itu berupa kalimat tanya? Contohnya, should I wash my shoes? Haruskah atau apakah sebaiknya saya mencuci sepatu saya? Yes, you should. It's so dirty. Ya, sebaiknya kamu mencucinya. Itu sangat kotor. Yang harus kita perhatikan adalah di sini should I. Ketika kita menggunakan should dalam sebuah kalimat tanya, maka subjek dan should harus dibalik. Maka rumusnya adalah should plus subject plus verb one. Tetap mengikuti, yang mengikutinya adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian ketika kata tanya itu diikuti oleh WH question, what, why, where, when, dan sebagainya. Contoh, why should I wash my shoes? Kenapa saya harus mencuci sepatu saya? Because it's so dirty. Karena itu sangat kotor. Jadi rumusnya adalah WH question plus should plus subject plus verb one. Jadi tetap kata kerja bentuk pertama. Oke, next. Other examples, contoh yang lainnya. It is getting late. We should go home now. Sekarang sudah malam. Kita sebaiknya pulang sekarang. You look very tired. You should take a rest. Kamu terlihat sangat lelah. Sebaiknya kamu istirahat. He has a toothache. He should go to a dentist. Dia sakit gigi. Sebaiknya dia pergi ke dokter gigi. Lalu ketika menjadi kalimat tanya, why should I go home early? Kenapa saya harus segera pulang? Because it's too late. Karena sudah sangat malam atau terlambat. It's too late maksudnya sudah sangat malam. Next, what should he do if he has a toothache? Apa yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan ketika dia sakit gigi? He should go to a dentist. Dia sebaiknya pergi ke dokter gigi. Oke. Lalu ketika suggestion itu berupa kalimat negatif, kita gunakan should not atau shouldn't. Coba perhatikan sebuah gambar yang ada di layar. You should not sleep in the class during the lesson. Kamu tidak seharusnya atau sebaiknya tidak tidur di kelas ketika atau selama pelajaran. Nah, rumus yang kita gunakan
You merupakan subjek, kemudian should not atau shouldn't, kemudian verb one. Jadi tetap yang kita gunakan adalah verb one, kata kerja bentuk pertama. Other examples atau contoh yang lainnya, you shouldn't be too hard to yourself. Kamu sebaiknya tidak terlalu keras pada dirimu. We should not waste our time. Kita sebaiknya tidak membuang-buang waktu kita. You should not speak like that. Kamu sebaiknya tidak berbicara seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham ya. Jadi, yang harus kalian ingat bahwa should not, must not, dan juga have to merupakan model di mana mereka harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Jadi tidak boleh kata kerja bentuk kedua, bentuk ketiga, atau mungkin kata kerja yang sudah ditambahkan ing. Misalnya washing, kemudian wasting. Nah, di sini ada we should not waste our time, bukan we should not wasting our time. Itu salah ya. Itu yang harus kalian ingat. Oke. Kemudian untuk tugas silahkan kerjakan LKS halaman 43 task 3 dialog 1 and 2. Kemudian kerjakan di LKS atau di buku catatan masing-masing. Kemudian tugas difoto dan dikirim melalui Google Form. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengirim melalui Google Form, maka cukup kalian tulis di buku masing-masing dan akan diperiksa saat tatap muka. Maybe enough until here our lesson today. Good luck for you all. Thank you. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.